Berhasil meneror Amerika selama kurang lebih 20 tahun, FBI pun kesulitan untuk mencari jejaknya. Lantas, bagaimana mereka bisa menangkap sang pelaku? Halo guys, di sini gue Rizky Ganteng dan gue di sini mau ajak lu semua buat menjelajahi gimana sebenarnya bahasa dipakai untuk menyelesaikan suatu kasus. Khususnya dipakai buat mengungkap identitas orang tersangka. Video ini gue bagi jadi 2 part. Bagian pertama, bagian summary kasus. Bagian kedua, analisis. Khususnya analisis bahasa. Buat lu pada misalkan pengen udah tahu kasusnya, pengen di skip gitu kan, it's fine. Lu bisa langsung loncat ke bagian analisis. Jadi walaupun mau ditonton semua atau analisisnya doang, it's fine. The choice is yours. Okay, so tanpa basa-basi, let's choose to the kasus. Pada 25 Mei 1987, Buckley Chris, seorang profesor di Northwestern University, menemukan sebuah paket pengembalian barang untuknya yang ia temukan di tempat parkir di University of Illinois, Chicago. Paket ini dikembalikan kepada Chris. Namun, ia curiga karena ia gak pernah ngerasa ngirim paket tersebut. Oleh karena itu, Buckley Chris pun langsung memanggil salah seorang petugas kepolisian universitas. Dan ketika sang petugas membuka paket tersebut, paket tersebut meledak dan menyebabkan luka ringan kepada sang petugas. Dan bom inilah yang menjadi awal mula teror yang akan menerka Amerika selama kurang lebih 20 tahun. Insiden kedua lagi-lagi ditemukan di Northwestern University, di mana seorang mahasiswa S2 ia menemukan sebuah bungkus rokok yang terletak di atas meja, dan ketika ia mencoba untuk membuka bungkus rokok tersebut betul sekali seperti yang kalian bayangkan, meledak. Dan akhirnya rokok tersebut menyebabkan luka ringan kepada John Harris, yaitu kepada sang mahasiswa S2. Lalu pada 1979, sebuah bom kembali ditemukan di kargo yang diangkut oleh American Airlines Flight 444 Boeing 727 atau American Airlines Flight 444 Boeing 727 yang terbang dari Chicago menuju Washington. Bom tersebut untungnya tidak meledak. Namun petugas kepolisian bilang, jika bom tersebut berhasil meledak, maka kapal tersebut pun akan hancur tak tersisa. Lalu bom selanjutnya ditemukan, dikirimkan oleh sang pelaku kepada Percy Wood, Presiden United Airlines, dan ia pun mengalami cedera luka ringan dan luka bakar di sekujur tubuhnya. Nah, melihat banyaknya kasus pemboman yang terjadi di 2 tahun terakhir, akhirnya FBI pun turun tangan dan mereka pun mengerahkan lebih dari 150 investigator beserta analisis dan para ahli untuk memecahkan kasus dengan kode nama Unabomber. Atau Unabomber itu kepanjangan dari University Airline Bombing. Dalam pencarian petunjuknya, para investigator dan ahli-ahli lainnya menganalisis semua barang bukti yang ditemukan, dan juga mereka pun menganalisis riwayat-riwayat dari korban yang menjadi korban pemboman. Cerdiknya sang pelaku, ia selalu meninggalkan barang bukti yang palsu. Jadi hal ini membuat para investigator kesulitan untuk menemukan titik temu kesamaan dari
tiap-tiap kejadian yang ada. Barang bukti yang ditemukan pun misalnya seperti pertama, pecahan metal berinisial FC. Yang kedua, sebuah catatan bertuliskan, "Woo, it works. I told you it would." Yang ketiga, stem Eugene O'Neill. Yang keempat, bom yang diselipkan pada novel Ice Brother yang merupakan karangan Sloan Wilson. Bahkan investigator pun kesulitan karena mereka tidak menemukan adanya sangkut paut dari satu korban ke korban yang lainnya. Sehingga proses penyelidikan pun belum mencapai titik terang. Singkat cerita, peristiwa pemboman ini pun sudah terjadi dari tahun 1978 hingga 1995. Bisa dihitung ya, ini tuh sekitar 17 tahun. Kan? 17 tahun. Bahkan sekitar 20 tahun. Jadi sekitar 20 tahun tuh Amerika harus ketakutan, berada dalam teror, karena mereka nggak tahu kapan mereka tuh bakal dapat bom kan warganya tuh. Bayangin aja kayak tadi kan, misalkan buka bungkus rokok, duar, meledak. Buka paket, duar, meledak. Mau baca novel, duar, meledak. Tentu hal itu menyebabkan warga Amerika tuh jadi ketakutan. Karena adanya teror yang tidak diketahui datang kepada mereka kapan. Dan mereka pun gak tahu kapan mereka bakal jadi korban. Karena seperti yang sudah gue bilang tadi, jadi memang sangkut paut antara satu korban dengan korban lain itu masih belum ditemukan oleh para investigator tentunya. Dan dari 20 tahun tersebut, dan kurang lebih 20 tahun ya, sudah terjadi sebanyak 16 kasus pemboman. Nah, bahkan FBI pun sampai membuat poster most wanted, not most wanted tapi wanted ya, wanted, dicari gitu kan, Unabomber, dan siapapun yang bisa memberikan informasi yang nantinya tuh berujung kepada penangkapan sang pelaku pemboman, maka ia akan mendapatkan imbalan sebesar 1 juta US dollar. Kan 1 juta US dollar, bayangin gak 1 juta US dollar loh. Kalau misalkan dikonversi ke rupiah tuh bisa sekitar 15 miliar. Gila kan tuh. Bounty Raja Bajak Laut aja 3 miliar kan. Ini 5 kali lipatnya. Bisa dibayangkan. Ini bakal bikin kita langsung kaya. Tentunya FBI pun udah sulit gitu kan nyarinya, apalagi kita. Seperti itu. Singkat cerita, pada tahun 1995, Unabomber tuh ngirimin esai ia yang berjudul Industrial Society and Its Future, kehidupan industri dan masa depannya. Nah, kalau orang-orang FBI itu nyebutnya Unabomber Manifesto Unabomber. Di mana esai ini tuh tulisan si Unabomber tadi, si sang pelaku pemboman, dan ia tuh pengen biar si esai ini tuh disebarluaskan oleh media massa. Makanya ia memaksa media massa untuk menerbitkan esai yang ia tulis. Sebenarnya pas awal FBI itu ragu ya, pun ini ya Pak Unabomber ngirim ke surat kabar pun ini langsung ngasih tahu ke FBI kalau misalkan mereka tuh dapat nih pesan gitu kan dari Unabomber buat ngirimin esainya gitu. Terus FBI tuh bingung soalnya mereka tuh ini tuh esai perlu dikirim gak sih, perlu dipublish gak ya ke media massa gitu. Soalnya bisa dibayangin aja, Unabomber tuh pelaku pemboman dan dia tuh ngebom tuh selama 20 tahun gak ketangkep, pasti jadi perhatian orang-orang. Nah di sini dia tuh ingin berbagi ide atau gagasan yang dia punya gitu kan. Makanya ia ngirimin esainya ke media massa. Jadi FBI itu ketakutan. Mereka tuh takut kalau misalkan nanti tuh bakal banyak orang gitu kan. Banyak orang yang setuju dengan ide si pemboman ini ya, si Unabomber ini, dan mereka tuh bakal ngikutin Unabomber buat ngebom Amerika kayak gitu. Itu salah satu ketakutannya ya. Nah, namun pada akhirnya setelah bicara panjang lebar, FBI pun memutuskan
kalau mereka bakal mengizinkan surat kabar untuk menerbitkan esai Unabomber dengan harapan mereka tuh dapat nemu orang yang setidaknya bisa memberikan informasi atau petunjuk untuk penangkapan Unabomber kayak gitu. Karena FBI pun memang sudah mentok banget karena petunjuknya tuh itu aja yang ada tuh. Jadi sebenarnya bukan gak ada kemajuan, tapi di situ-situ aja kemajuannya. Jadi ya penemuan tuh ada, analisis tuh, tapi nggak sampai ke penangkapan kayak gitu. Setelah diterbitkannya esai tersebut, akhirnya terdapat seorang laki-laki yang bernama David Kaczynski. Ia pun melapor ke FBI dan ya tuh berpikir kayaknya tuh yang nulis esai ini tuh kakaknya, kata dia. Jadi gini, dia pun akhirnya ke FBI itu sambil ngasihin beberapa tulisan tangan milik kakaknya yang bernama Ted Kaczynski. Lalu para ahli pun menganalisis esainya, khususnya ini ya ahli linguistik. Jadi ahli linguistik itu ahli bahasa, dan mereka tuh analisis teks milik si Ted ini dan ditemukan kecocokan yang sangat besar antara teks yang ditulis oleh Ted Kaczynski dengan teks yang ditulis oleh Unabomber. Nah makanya setelah ditemukannya kecocokan tadi, FBI pun langsung berdiskusi, ini gimana nih si Ted ini, sudah ada barang bukti tulisannya ini kan, tulisannya tuh benar-benar cocok, tapi tetap masih ada juga ada beberapa pendapat yang kayaknya ini tuh palsu deh gitu. Di ada oposisi juga ya, nggak semuanya ini gitu mufakat gitu kalau musyawarah tuh. Tapi pada akhirnya mereka setuju kalau ini tuh tulisannya memang benar, ini tuh tulisan si Ted gitu. Dan terus pengadilan pun akhirnya menangkap surat penangkapan hanya berdasarkan bukti bahasa kayak gitu. Dan itu jadi kasus pertama di dunia yang mengeluarkan surat penangkapan hanya dengan bukti bahasa. Setelah dikeluarkannya surat penggeledahan, para petugas FBI pun langsung datang ke rumahnya si Ted Kaczynski yang ternyata letaknya itu berada di pegunungan terasing di pegunungan Montana ya, tepatnya tuh di Chicago. Nah di sana tuh rumahnya tuh kecil, kabin ya, hanya cukup buat satu orang deh, gak bisa 2 orang tidur gitu, jadi emang kecil banget rumahnya. Nah dan di sana tuh mereka tuh nemu banyak alat dan material yang digunakan untuk merakit bom, sama 40.000 artikel terkait perakitan bom. Nah akhirnya aksi teror Unabomber pun berakhir pada tahun 1998 yang ditandai dengan pernyataan bersalahnya gitu kan, terkait kasus pemboman yang telah ia lakukan. Akhirnya Unabomber pun dipindahkan ke rumah barunya, yaitu di penjara Supermax di Colorado. Oke sob, jadi gimana? Setelah lu misal udah ngeliat nih kan kasus ini kan, ini tuh bener-bener rumit ya kasusnya. Bahkan FBI pun sampai 20 tahun butuh waktu buat mecahinnya. Dan itu pun karena si Ted ini ya, Unabomber ini tuh ngirim si esainya ke media massa, dan itu yang menjadi bukti penangkapannya. Tapi tentunya para analisis dan investigator pun menemukan banyak petunjuk dari barang bukti yang ia tinggalkan di lokasinya, walaupun memang identitasnya masih belum terungkap. Di mana Roger Shy, seorang ahli linguistik forensik, ahli bahasa ya. Jadi kalau linguistik itu ahli bahasa, tapi kalau linguistik forensik itu ahli bahasa yang ada sangkut pautnya sama hukum atau sama kasus-kasus gitu. Nah itu ahli linguistik forensik. Di mana ia tuh si Roger Shy tadi itu nganalisis si surat-surat yang sering didapatkan di bom-bom yang dipasang oleh si Unabomber, sama nganalisis esainya tadi yang manifesto ya, Unabomber manifesto, di mana ia tuh berpendapat kalau
Unabomber tuh bukan orang bodoh dan miskin yang banyak orang Amerika waktu itu spekulasikan. Tetapi pertama, ia tuh berusia kisaran 50 tahun. Yang kedua, ia tuh memiliki pendidikan yang tinggi. Yang ketiga, ia bukan berasal dari bidang ilmu humaniora. Dan yang terakhir, ia kemungkinan besar lahir di Chicago. Jadi sampai sini sebenarnya gimana? Dia tuh si Roger Shea ini sama ahli linguistik forensik lainnya bisa tahu. Bisa berpendapat kalau si Unabomber ini tuh kayak gini ciri-cirinya. Jadi seperti ini nih ya. Nah, alasan yang pertama, jadi mereka tuh melihat bahwa surat-surat yang si Unabomber kirim beserta bomnya itu sama yang berada di manifesto itu, tulisannya itu menggunakan kata-kata yang tidak biasa. Dimana kata-kata ini tuh sering banget muncul di tahun 1930 sampai 1950, khususnya di Chicago, yaitu kata rearing children. Rearing children itu ini ngebesarin anak. Nah, dimana kalau kata yang kita familiar tuh parenting, yaitu parenting ya, salah. Nah lalu yang kedua, digunakannya kata-kata yang nggak biasa seperti kata logician, ditambah struktur kalimat tulisannya itu rapi banget. Nah jadi kan kita bisa tahu ya, kalau misalkan kita tuh belajar bahasa Indonesia, dan kalau kita nggak belajar secara mendalam, kadang kita tuh nulis bahasa Indonesia tuh sesuai dengan apa yang kita tahu. Beda dengan mereka yang mengenyam pendidikan formal, yang lanjut sampai kuliah gitu kan. Mereka tuh kalau nulis pasti tulisannya rapi karena ada tuntutan akademis. Nah di situ yang bikin para ahli linguistik yakin ini tuh si Unabomber tuh pendidikannya tinggi kayak gitu. Nah lalu yang terakhir, digunakannya kosakata yang nggak biasa lainnya, seperti kata negro untuk merujuk bangsa keturunan Afrika American. Lalu kata broad dan chick yang merujuk buat wanita, sebutan wanita gitu. Dimana kata-kata ini tuh populernya tahun 1950. Nah jadi ketiga temuan yang didapatkan dari tulisan tadi itu menjadi salah satu contoh mengapa para ahli linguistik tuh berpendapat kayaknya si orangnya tuh ini. Dan ternyata hasilnya gimana? Betul. Ted Kaczynski lahir pada tahun 1942. Ia tuh punya IQ 167. Bayangin gak? 167. Jenius gak tuh? Bahkan ia tuh berhasil masuk Harvard di usianya 16 tahun. Bayangin aja 16 tahun udah masuk Harvard. Gue 16 tahun kayaknya masih main warnet dah ya. Bahkan ia menyelesaikan studinya hingga S3, hingga jenjang S3, dan ia pun sempat menjadi dosen matematika di University of Chicago. Setelah dengar cerita ini, gue jadi penasaran. Lu bisa gak setidaknya penangkap penjahat itu punya rasa percaya diri gak buat menangkap seorang penjahat? Apalagi kalau penjahatnya tuh kayak gini, IQ-nya 167, ninggalin barang bukti palsu, bomnya diledakkan secara acak, dan hidup terasing di suatu pegunungan. Apakah lu masih yakin bisa nangkep penjahat kayak gitu? I will say it first. Jadi sebenarnya ya si Ten itu tuh beneran jenius. Asli, gue beneran salut. Maksudnya tuh bukan salut sama pemboman ya, tapi salut sama idenya. Jadi dia tuh bener-bener jenius karena esai yang dia tulis tuh bener-bener ngebayangin masa depan dunia nantinya gimana kalau misalkan teknologi itu makin maju dan alam tuh jadi makin terkuras. Jadi kayak gitu. Namun jadi
dia tuh pakai bom itu sebenarnya bukan buat hanya neror saja, tapi lebih buat narik perhatian orang biar mereka tuh tertuju ke dia gitu kan. Nah setelah perhatian tertarik, dikeluarin tuh esainya. Kira-kira begitulah perjuangan FBI selama kurang lebih 20 tahun untuk menangkap pelaku pemboman dengan kode Unabom atau dengan sebutan Unabomber. Di sini kita bisa tahu seberapa penting bukti bahasa bisa membantu kita untuk memecahkan suatu kasus, khususnya di sini tuh untuk mengungkap identitas seseorang. Buat lo yang masih penasaran sama kasus ini, kalian bisa coba search aja ya, search di Google, atau misalkan kalian bisa coba untuk nonton filmnya karena ada film adaptasinya yang namanya tuh The Manhunt Unabomber tahun 2016 sama Ted Key 2021, dan film ini tuh bisa ditemuin di Netflix. Thanks so much buat lu semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa like-nya kalau misalkan lu pada suka sama kasus ini. Jangan lupa dislike-nya kalau dikira masih kurang greget. Tinggalin komennya kalau misalkan kalian punya ide buat next konten. Dan jangan lupa buat subscribe dan tekan loncengnya biar dapat pemberitahuan dari kanal ini. See you on next video. Gue Rizky Ganteng, and here I speak for myself.